Jadi hukuman yang diterima itu satu kondisi yang menyebabkan karma buruk dia terjadi. Ya, itu satu kondisi saja. Karena ada undang-undang, akhirnya dia terhukum dan akhirnya dari hukuman itu dia harus menderita karena dapat tekanan atau merasa malu atau bagaimana gitu ya. Dia juga sakit karena harus ya mungkin ada dicambuk atau yang lain-lainnya ya. Ada tekanan mental. Nah, tekanan mental, terbebani, sakit akibat dari ekses dari hukuman itu adalah karma buruknya yang berbuah. Hukuman itu aturan-aturan undang-undang atau yang lain itu hanya satu kondisi. Satu kondisi Hmm. yang menyebabkan dia harus menerima istilahnya hukuman secara beban mentalnya ya. Terus satu kondisi berikutnya adalah dia melakukan kesalahan yang harus dia dihukum seperti itu. Ya. Jadi mau dikatakan usaha saat ini atau kondisi saat ini dan kondisi masa lampau berkolaborasi. Kira-kira gitu. Ya, Satu kondisi mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya, kira-kira gitu Cileni. Betul, betul, betul. Jadi potensi karma yang dia buat pada saat dia melakukan karma buruk itu masih ada. Artinya hukuman yang dia terima itu memunculkan atau mematangkan potensi karma yang mungkin seberapa banyak. Oke lah, misalnya pada saat melakukan kejahatan dia membuat potensi 1 juta. 1 juta potensi karma misalnya aja ya simpelnya ya. Lalu di saat ini karma buruknya berbuah mungkin hanya membuahkan misalnya 100.000 potensi karmanya gitu. Akhirnya yang 900.000 ini masih menunggu potensi potensi karmanya menunggu kondisi berikutnya untuk berbuah dan belum kebayar lunas. Nah, akan ada lagi hukuman-hukuman atau akibat dari karma buruk itu yang akan dia terima. Ini yang dibilang apara-para cetana. Ya, apara-para cetana itu akan berbuah terus, bisa dikatakan. Nah, berbuah kondisinya sama gitu, kira-kira begitu. Jadi nggak selalu satu kali kejahatan, satu kehidupan selesai dibayar. Tidak. Ya, Anda mungkin bisa cari referensi teks gitu ya. Di cerita-cerita Buddhis, ada seorang ibu-ibu yang membunuh kambing. Yang membunuh kambing untuk kasih makan temannya gitu, tamunya. Dan ibu itu harus menjadi kambing dan dibunuh sebanyak bulu kambing itu. Satu kambing saja. Iya, satu kambing akhirnya dia harus jadi kambing sebanyak bulu kambing itu dan harus dibunuh. Hmm. Jadi itu potensi kamanya yang dibuat gitu kan. Misalnya bikin satu kama selesai berikutnya gitu. Kama berikutnya tidak. Ada Bante teringat deh cerita Pangeran Temia. Pangeran Temia dia nggak mau jadi raja. Dia nggak mau jadi raja. Karena apa? Takut dia trauma. Nah, Pangeran Temia ini jadinya pura-pura lumpuh ya. Pura-pura lumpuh artinya nggak bisa bergerak lah. Karena dia bisa melihat kelahiran lampau dia. Kelahiran lampau dia sebelum jadi pas dia lihat gitu ya. Dia kebanyakan menderita di neraka. Akibat apa? Dia menderita di neraka karena menjadi raja. Dia harus menderita di neraka sebanyak 80.000 tahun. 80.000 tahun. Tapi dia hanya pada saat itu jadi raja cuma 30 tahun. 30 tahun jadi raja, 80.000 tahun menderita di neraka. Atas itu, ya kondisi itu, akhirnya dia memutuskan dia nggak mau jadi raja lagi. Enaknya sebentar, berkuasanya 30 tahun, menderitanya 80.000 tahun, nggak sebanding kata kata dia gitu. Akhirnya dia nggak mau. Sampai akhirnya ya dia berhasil, akhirnya apa namanya dibuang lah ke hutan. Setelah di hutan, nah, dia normal kembali. Dia bergerak, akhirnya jadi petapa. Wah, itu akibat kamanya. Jadi besar kecilnya kekuatan kama banyak faktor, ya, tergantung niat.
Ya, niat kalau niatnya kuat sekali, maka karma itu akan besar dari niat. Apapun karma buruk, karma baik. Pokoknya Anda berbuat baik nih. Oh, oke lah. Contohnya, Anda bertekad, saya akan menjaga sila saya umur hidup saya. Niat Anda kuat. Dan itu akan menghasilkan karma yang superior dari sisi niat. Begitu juga kalau misalnya berbuat buruk, kalau terlalu kuat sekali niatnya, itu pun akan menghasilkan karma yang superior juga, gitu. Ya, contohnya aja ya Bante Dewa Data deh. Ya, Bante sering kasih kasih perumpamaan ini ya. Bante Dewa Data benci sama Bodhisatta sampai kebenciannya itu menyebabkan dia meninggal, muntah darah. Ya, akhirnya dia meninggal dan di ratusan kehidupan jadi musuhnya, selalu jadi musuhnya karena niatnya yang kuat, dendamnya itu mau membalas. Jadi di setiap kehidupan kalau ketemu pasti jadi musuh, apapun pasti akan selalu jadi jadi berantem lah pokoknya selalu bersaing dan banyak hal yang menjadi pertentangan gitu. Bante Dewa Data saat itu jadi ayahnya, Bodhisatta jadi anaknya, anaknya juga mau dibunuh. Itu karena kekuatan niat. Terus juga usaha. Usaha juga menentukan. Usaha menentukan karma seseorang terbentuk jadi kuat atau tidak. Semakin susah, semakin rumit satu kebajikan dilakukan dan Anda melakukannya dengan happy, dengan bahagia dan semuanya lancar, maka kebajikan itu juga berkualitas. Dari sisi usaha. Makanya sering-sering jadi panitia. Ya, panitia retret lah apa gitu, apa pokoknya itu ribet memang. Kalau Anda berhasil dengan baik, Anda ngerjainnya dengan happy, hmm, kamu baik Anda besar. Ya, hmm, kira-kira gitu. Terus juga usaha banyak hak, itu dari satu contoh itu. Terus misalnya Anda berdana, berdana misalnya wihara Anda di samping rumah misalnya, dibanding wihara wihara yang Anda danain misalnya itu mungkin perlu 1 jam berangkatnya gitu, itu pun berbeda sama baiknya, ya usahanya gitu. Dari sejam itu Anda harus ya banyak faktor yang Anda harus pertimbangkan gitu kan, mobil lah inilah itulah. Dibanding yang tetanggaan doang tinggal ngelangkah doang gitu. Dari sisi usaha ya itu pun berbeda. Nah, contohnya juga kalau bikin kama buruk. Kama buruk misalnya, Anda mau nangkap berburu misalnya binatang di hutan. Anda bikin perangkap. Ya, perangkap buat tikus sama perangkap buat gajah kan berbeda kan. Buat tikus mungkin sedikit aja, 1/2 jam jadi. Kalau buat gajah, Anda mungkin bikinnya 1 minggu, ya kan? Seminggu Anda buat perangkap buat gajah, buat nangkap gajah. Artinya usaha yang Anda lakukan 1/2 jam sama 1 minggu itu berbeda, ya kan? Dari situ. Dari usaha yang dilakukan akan menghasilkan kama yang berbeda juga, kualitas kama. Kira-kira seperti itu. Lalu kepada siapa itu juga dilakukan, objeknya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kama dilakukan kepada orang yang tidak bermoral, ya rendah. Kepada binatang, ya rendah bisa dikatakan. Dibandingkan dengan kepada orang yang bermoral, yang menjaga sila. Dibandingkan dengan orang-orang yang menjaga sila dan punya tingkatan-tingkatan konsentrasi. Dan dibandingkan dengan seorang Arya, kira-kira begitu. Dan itu akan berbeda kepada siapa itu dilakukan. Potensi kama akan terjadi. Nah, itu mau kama baik atau mau kama buruk juga berlaku hal yang sama tentang potensi kama. Dan potensi kama nggak main-main memang, kira-kira ya. Yang tadi dia bilang ngebunuh 1 kambing aja jadi kambing sebanyak bulu di kambing itu. Luar biasa ya. Tapi Anda juga jangan takut, karma baik juga sama. Anda melakukan karma baik ya, kalau Anda berkualitas ya, karma baik itu pun ya akan membuat Anda ya mendapatkan manfaat dari karma baik itu sendiri. Sebanyak ya potensi karma yang Anda dapatkan. Di dalam Dakina Wibangga Sutta ya itu juga dijelaskan ya tentang akibat-akibat itu.
berapa banyak kehidupan Anda akan mendapatkan manfaat gitu. Nah, Anda bisa pelajari juga di Dakinawi Bangga Sutta itu. Kira-kira begitu.